Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo kepada media atau di hadapan media sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Ia meminta maaf kepada institusi Polri, kemudian juga menyatakan bela sungkawa terhadap keluarga Brigadir Y, tapi juga mengatakan bahwa keluarganya menjadi korban dan meminta masyarakat untuk tidak memunculkan asumsi-asumsi dan bersabar menunggu hasil penyelidikan. Tapi apa yang kita tahu ketika kemudian penyelidikan terus dilakukan, ditetapkanlah Ferdy Sambo ini sebagai tersangka. Mas Kirdi, beberapa waktu yang lalu memang kita sudah bahas mengenai hal ini secara singkat. Mas Kirdi juga sudah membaca gestur dari Pak Sambo saat melakukan permintaan maaf ini atau memberikan pernyataan ini. Tapi mungkin sambil menyegarkan ingatan pemirsa, Mas Kirdi bisa disampaikan juga bagaimana analisa pandangannya. Sekaligus Mas Kirdi, dengan adanya perbedaan pernyataan di awal dengan di akhir ini, seberapa besar kita masih bisa mempercayai pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sambo, Mas Kirdi? Oke. Jadi sebelumnya saya berkomentar bahwa menganalisa bahwa tarikan wajahnya Pak Sambo ini tidak ada ekspresi yang berarti, lempeng aja, gitu ya. Sekali lagi kita nggak bisa baca yang masternya. Yang ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan maksudnya kesimpulan awal ya, bahwa ini adalah ketegangan yang sedang terjadi ketika dia memberikan press conference. Jadi ini Pak Sambo ini nggak santai nih ketika dia menjelaskan berbagai macam hal terkait kemudian permintaan maaf pada institusi dan pernyataan bela sungkawa. Nah, kalau kita lihat juga relasinya dengan kata-kata, tidak pernah ada permintaan maaf keluar kepada keluarga korban, berarti hanya pernyataan bela sungkawa. Dan itu pun masih ditambahi imbuhan di belakangnya, namun terlepas dari ABCDEFG. Jadi ini bukan permintaan maaf dan merupakan statement yang menurut saya masih berusaha untuk mengikuti alur yang telah dibuat pada sebelumnya ceritanya Bang Sambo. Nah, apakah masih bisa dipercaya? Gini, kalau kita bicara tentang investigasi dalam hal ini modern investigation, kita perlu sebagai patokan dasarnya membedakan antara fakta, opini, dan melihat pola. Jadi faktanya apa? Faktanya adalah ada seseorang yang Brigadir J terbunuh. Opininya apa? Opininya begini, dan masuk kata-kata dari Pak Sambo, Irjen Sambo ini mengatakan bahwa istrinya mengalami ABCDEFG. Nah, polanya gimana? Polanya itu ketika dari awal kasus pelecehan ini pola dasar. Tetapi ada inkonsistensi yang terjadi, yaitu kata-kata sekeliling kasus pelecehan ini yang memutar ini berubah terus gitu. Nah, apakah kemudian bisa kita katakanlah asumsikan bahwa kemudian pelecehan ini beneran? Belum tentu, karena inkonsistensi yang sekeliling ini. Maka kalau saya akan mengambil sebuah hipotesa awal bahwa yang di tengah ini juga bisa diragukan. Bisa jadi motifnya bukan ini. Nah, kalau motifnya ternyata ada motif lain misalnya, berarti kan kasus penyelidikan sebetulnya harusnya diperluas dengan pada siapa? Keluarga yang kemudian tanda petik katakanlah menjadi korban gitu. Tentu saja dengan melibatkan ada
unsur-unsur lain yang terkait misalnya trauma. Kan kita melihat apakah mungkin ini korban beneran gitu ya. Tapi bisa juga bukan korban beneran. Tetap dilibatkan dari rekan-rekan yang mengerti tentang masalah trauma dan lain sebagainya. Kalau saya bilang itu, jadi apakah kita bisa mempercayai? Bisa, tapi nggak lagi 100%. Di bawah 50% bahkan tingkat kepercayaan terhadap motif tadi. Baik, Mas Kris sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kemudian Pak Ito juga bisa memberikan pandangan, tadi kami juga sempat tanyakan hal ini kepada Pak Fikar. Dengan adanya laporan palsu ini kemudian bagaimana selanjutnya kemungkinan terhadap istri dari Pak Sambo, Pak Ito? Baik Mbak, sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam proses pengungkapan satu perkara, itu semuanya harus didasarkan dari laporan polisi. Tadi saya sudah menyampaikan ada di polisi itu ada laporan model A, model B, dan model C. Nah sekarang kalau penyidik sudah menyatakan bahwa hasil penyidikannya itu tidak memperoleh cukup bukti ya untuk menuntut tersangka yang sudah meninggal ya lepas daripada pasal 77 ya, kemudian dan tidak memadai untuk dibuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan. Nah, sekarang karena yang bersangkutan melapor kepada penyidik dan tanda kutip memberikan keterangan yang tidak bisa diterima atau keterangan bohong, tentunya penyidik harus membuat laporan model A untuk kemudian dilakukan pemberkasan terhadap Ibu Putri. Nah, itu mungkin kalau untuk proses, kalau kita ingin memproses kasus pidana memberikan keterangan palsu ya. Ini mungkin pengalaman saya ya, kalau bahwa membuat satu pemberkasan itu tentunya semua harus didasarkan kepada laporan polisi. Saya kira demikian Pak Putri. Baik, Bang Martin tadi juga sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda. Dari apa yang kita ketahui sekarang perbedaan fakta dahulu dengan sekarang masih ada nggak semuanya belum terkuak hingga saat ini? Iya, tadi salah satu perbedaan fakta itu ya, bahwa Pak Sambo mengatakan rakyat jangan berasumsi, jangan berspekulasi. Nah tadi terkait gimmick gini Mbak Putri. Kalau kita merujuk ke ini ya, literasi ataupun luar negeri ya, ada pelatihan Navy SEAL ya di Amerika, di United States of America. Pelatihannya ini adalah bagaimana mindset mengalahkan kekuatan badan ya. Jadi kalau kita ikuti pelatihan Navy SEAL ini yang bagaimana caranya supaya orang bisa bertahan tidak bernapas ya dengan mengalahkan dengan pikiran dengan tenaga badan ini. Saya pikir inilah yang memungkinkan akhirnya Pak Sambo walaupun dia bersalah ya ditemukan merekayasa ini, tapi secara gimmick dan gestur dia bisa tetap seperti benar gitu kan. Nah itu biasa, saya pun juga kalau naik gunung begitu. Ya kalau kedinginan ya udah saya berpikir positif aja. Akhirnya nggak kedinginan sambil jalan gitu kan. Nah ini yang dilakukan Pak Sambo menurut saya. Nah yang berikutnya mengenai dugaan peristiwa. Ini semua pasal yang kami laporkan masuk Mbak Putri. 340, 338, 351 ayat 3 sebenarnya pun ini masuk. Karena sebelum dibunuh pun disiksa dulu. Ditemukan dari ada beberapa rembesan darah di pergelangan ataupun lingkar di lutut. Di betis ini ya. Terus ada patah-patah di kelingking ini dan jari manis. Lalu pada saat pelaporan ini dulu kami justru mau dipidanakan. Ya, dengan dugaan katanya kami menyebar hoaks, kami katanya pemproduksi hoaks, masih ada jejak digital itu bahkan rekan-rekan sama sejawat advokat yang melaporkan kita katanya kami ini pemproduksi hoaks. Nah sekarang orang yang diduga pemproduksi hoaks inilah ya premisnya terbukti, ya jadi tolong kita ya kalau menerima suatu informasi jangan langsung reaktif. Ya mengatakan itu salah, terlalu prematur. Faktanya terjadi, pembunuhan berencana, bukan tembak-menembak, tidak ada kekerasan seksual. Nah ini ya, jadi jangan sepelekan cara berpikir ataupun naluri dari sesama caturwangsa penegak hukum. Jadi tidak benar kalau advokat itu tidak mempunyai kewenangan. Justru yang mempunyai kewenangan seluas-luasnya untuk melakukan tindakan hukum itu advokat. Karena tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap suatu institusi. Institusi kita ya pribadi. Ataupun terhadap organisasi kita. Nah lalu saya tadi tertarik yang disampaikan oleh Pak Ito. Boleh dikasih waktu 2 menit ya Pak Putri ya. Yang pertama tadi mengenai etik ya. Saya lihat gini. Yang pertama itu ada peristiwa penembakan ya yang dilakukan oleh Pak Sambo dan juga beberapa ajudan. Tadi kalau misalkan kita ikuti sedikit premisnya, apakah bisa yang lain itu bebas kalau memang ternyata mastermind-nya Pak Sambo? Menurut saya tidak semudah itu Mbak Putri. Karena kenapa?
perintah menembak orang itu adalah perintah ilegal, apalagi yang ditembak ini bukan pelaku tindak pidana. Kecuali memang seperti yang disampaikan Pak FS ya, bahwa tertangkap tangan lah, atau sedang mau melakukan lah si almarhum ini, itu bisa ditembak, benar bisa. Apalagi kalau dia melawan, tapi kalau dia dalam keadaan tidak berdaya nggak boleh ditembak. Yang benar itu harus dilaporkan. Jadi pelaku yang lain yang memang diduga atas dasar perintah itu juga harus tetap diproses. Nanti biar pengadilan yang membuktikan apakah dia bersalah atau tidak, atau bobotnya seperti apa. Nah lalu TKP seperti penghilangan barang bukti. Kami dengar nih, kami dapat informasi bahwa barang bukti itu banyak yang hilang ataupun sampai saat ini belum ditemukan. Nah, apakah penyidik ya yang mendapatkan perintah untuk menghilangkan barang bukti, maling CCTV, lalu memukul wartawan ketika ingin meliput, apakah mereka tidak tahu bahwa perintah itu perintah yang melanggar hukum? Nah, saya secara naluri, kalau saya jadi polisi, saya akan tolak itu perintahnya. Terlepas saya mau dibilang munafik atau naif ya, tapi saya punya integritas. Nah, kalau dia tidak menolak, di sinilah unsur pidananya. Jadi tidak bisa dibilang ini disimplifikasi bahwa ini hanya etik, gak bisa. Lalu yang ketiga, mengenai peristiwa dari Jakarta sampai dengan ke Jambi ya. Orang dihalang-halangi mau melihat jenazah, ya. Bahkan ada yang marah itu karena bilang kepada keluarga, berarti kamu menyudutkan polisi. Nah, apakah mereka tidak berpikir bahwa melarang seseorang ataupun keluarga ya untuk melihat jenazah orang yang sudah meninggal itu melanggar hak asasi manusia setidak-tidaknya. Nah, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa itu atas perintah atasan? Gak bisa. Kalau dia tahu itu salah, jangan ikuti perintah itu. Baik. Berarti kan harusnya secara logika berpikir dan secara perkap Kapolri atau peraturan kepolisian itu kan mereka bisa menolak apabila dugaan ya bahwa perintah itu adalah ilegal ataupun tidak berdasarkan hukum. Nah, makanya ini yang terakhir, disinilah kita akan diuji ya keseriusan institusi ini melalui pemimpinnya Bapak Kapolri untuk kita lihat apakah serius untuk berbenah, apakah serius menggunakan momen ini untuk membersihkan institusi dari tangan-tangan yang kotor. Karena kalau kita tetap mempertahankan orang-orang yang jelek gitu ataupun yang kotor, saya pikir tidak adil, tidak akan ada perubahan sehingga ke depan ya akan sama aja seperti ini. Masih banyak perwira-perwira yang baik yang selama ini diam dan dibungkam karena memang ada orang-orang yang bertangan kotor seperti ini. Begitu Mbak Putri. Baik Mbak Martin, nanti kita juga minta pendapat dari Pak Ito mengenai hal ini termasuk juga Pak Fikar, tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali sesaat lagi.